wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 SD semester 2. Indahnya saling membantu. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Membaca dan menerjemahkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kandungan Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan 3. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar saling menolong. Saling menolong berarti saling mengurangi beban antar sesama, saling menghindarkan bahaya, dan saling memudahkan urusan. Perintah untuk saling menolong hanya untuk kebaikan dan ketakwaan. Saling menolong membuktikan bahwa kita memiliki rasa empati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang memiliki rasa empati. Kebalikan dari kebaikan dan ketakwaan adalah pelanggaran dan perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tolong menolong dalam melakukan pelanggaran dan perbuatan dosa. Contohnya menyontek dan memberi contekan, membantu teman untuk berbohong, melindungi teman yang bersalah, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hambanya yang berbuat pelanggaran dan membantu teman untuk melakukan pelanggaran.
Surah Al-Maidah ayat ketiga menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam menjadi agama bagi umat manusia. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita harus bangga dan bertambah yakin bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar, lengkap, dan sempurna. Kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 mengandung pelajaran untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Selain itu, orang yang beriman harus menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang dipegang teguh karena telah diridhoi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca dan menerjemahkan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk tentang hal-hal yang harus dihindari dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita dilarang berprasangka buruk kepada teman. Jika terbiasa berprasangka buruk, kita akan selalu mencari-cari kesalahan teman, kemudian menggunjingnya. Menggunjing disebut juga ghibah. Menggunjing adalah perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan orang yang menggunjing seperti memakan bangkai saudaranya. Tentu kita merasa jijik untuk memakan bangkai, apalagi bangkai saudaranya. Menggunjing berarti membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain, dan orang tersebut tidak suka jika keburukan dan kekurangannya dibicarakan. Jika keburukan tersebut benar-benar ada, disebut menggunjing. Namun, jika keburukan tersebut tidak ada, disebut memfitnah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Jangan sampai sengaja atau tidak sengaja menggunjing atau memfitnah orang lain. Pada ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Dengan saling mengenal akan terjalin persahabatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling mengenal, hidup rukun dan saling menghormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa semua manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja yang membedakan mereka di hadapan Allah adalah ketakwaan. Hanya orang yang bertakwa yang akan dimuliakan oleh Allah. Meskipun kaya, punya pangkat, tetapi tidak bertakwa, Allah tidak akan memuliakannya. Surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 memberi banyak pelajaran kepada umat Islam. Dengan mempelajari surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13, diharapkan umat Islam dapat menjalin ukhuwah dan persatuan dengan sikap terpuji sehingga tercipta keharmonisan dan tolong-menolong dalam masyarakat. Sekian materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.